Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM dan kali ini bersama aku Monica Sastra yang menjadi host untuk kegiatan podcast kali ini. Nah, di sini seperti KPMers yang udah lihat, ada produk-produk unik ya dan pastinya juga menarik. Sebenarnya ini apa sih? Nanti bakal kita bahas di sini, makanya jangan kemana-mana. Nah, di sini aku juga nggak sendirian karena aku ditemenin sama salah satu mahasiswi SKPM 57 yang juga menginisiasi jentik, yaitu Dinda Ramadhani. Halo Dinda. Halo Mocha. Gimana Dinda kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang excited banget juga ya bisa diundang ke podcast SKPM. Kalau Mocha sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik Din, dan pastinya aku juga excited karena nggak sabar mau ngobrol gitu sama kamu, sharing-sharing. Karena kan Dinda nih cukup terkenal juga di IPB, namanya Dinda Jentik. Masa sih ya? Iya. Panggilannya sekarang jadi Dinda Jentik. Iya, Dinda Jentik. Kesibukannya Dinda apa nih sekarang? Sekarang lagi kuliah seperti biasa, sama lagi ngejalanin bisnis ini gitu. Oke, ngejalanin bisnis, kuliah gitu. Kuliah bisnis bisnis Iya. gitu ya. Kalau Mocha apa nih? Kalau aku kura-kura. Kuliah rapat. Gitu. Kura-kura. Oke deh, karena tadi juga udah sempat di-mention di awal ya. Mungkin KPMers juga bertanya-tanya, ini sebenarnya produk apa gitu. Nah, sebenarnya jentik itu apa sih, Din? Oke, jadi jentik ini merupakan produk fashion yang memanfaatkan limbah jeans dan juga batik. Nah, sekarang jentik ini mempunyai 12 variasi produk. Nah, bisa dicek teman-teman di Instagramnya jentik ya, jentik.idn. Kita ada kayak tas ransel, di sini ada handbag, terus sama pokoknya macam-macam, ada topi juga. Jadi memang produk fashion yang bisa digunakan daily activity gitu. Oh, jadi jentik itu memang ini ya, khusus untuk anak muda bisa dipakai. Sebenarnya nggak anak muda aja sih, siapapun dari kalangan usia berapapun bisa pakai karena memang ini dibuatnya fashionable gitu ya, dan untuk daily gitu. Ini cek Instagramnya ya KPMers. Nah, aku juga penasaran sih, kan banyak nih kayak ngomongin jentik. Sebenarnya nama jentik itu dari mana dan kenapa dinamain jentik, Din? Oke, jadi jentik. Jadi itu singkatan dari jeans dan batik. Nah, itu dari bahan dasar utama tadi yang udah aku sebutin ya. Jeans sama batik. Nah, tapi yang beda itu jeansnya kita pakai jeans bekas gitu, Mocha. Oh, jentik adalah jeans dan batik, tapi jeansnya dari bekas. Jadi kayak mendaur ulang ya, daripada kebuang sia-sia mending diproduksi ulang. Maksudnya kayak kita manfaatin untuk barang-barang yang lebih bermanfaat lagi gitu. Tapi penasaran juga sih, Din, kan ini bahannya dari jeans dan batik. Jeans itu kan juga agak mahal dan sulit dicari. Dapatnya dari mana, Din, bahan-bahan jeans itu? Oke, jadi yang pertama kita dapat jeansnya ini kita peroleh dari thrift. Nah, kita ambilnya di Pasar Senen untuk sementara ini. Jadi kan kalau misalnya kita tahu gitu ya, thrift itu kan satu bal, nggak semuanya itu produknya bagus kan. Pasti ada produk yang emang dia itu nggak layak dipakai. Misalnya robek di bagian-bagian tertentu, atau emang robeknya terlalu besar, atau ukuran dari jeansnya itu nggak ada yang cocok gitu. Jadinya berdasarkan emang survei gitu yang aku lakukan di Pasar Senen, orang-orang itu cenderung membuang itu jeans bekas yang udah nggak terjual itu, mereka buang di tempat sampah. Nah, itu yang jadi poin penting aku buat ngebangun jentik ini. Nah, dari situ kan dengan kita mengolah nih jeans-jeans yang emang gak terpakai, kita juga ikut untuk melestarikan alam kan, untuk mengurangi jeans-jeans yang mungkin tersebar gitu di lingkungan sekitar kita. Karena kita tahu sendiri kan jeans ini kayak tingkat konsumsi jeans di Indonesia tuh kan tinggi banget. Kayak coba deh kita tanya, pasti semua orang tuh punya jeans gak sih? Pasti banget punya jeans gitu kan. Nah, kalau kita pikir dari berapa tahun mereka hidup kan gak mungkin tuh dipakai terus 60 tahun mereka hidup, dipakai 60 tahun kan gak mungkin kan. Pasti ada limbah, ada sesuatu yang mereka buang kan. Nah, ini yang memang jadi tujuan kita untuk memanfaatkan jeans-jeans yang sudah tidak terpakai. Oh, jadi dapetin bahan-bahan jeansnya itu tadi utamanya dari thrift ya. Karena yang kita tahu juga kayak di Pasar Senen tuh banyak kan yang thrift itu juga memang gak 100% semua barangnya bagus bisa dijual. Jadi barang-barang yang mungkin bisa gagal produk atau itu cacat pabrik itu dibuang sama mereka, itu sama tim jentik diolah lagi dan akhirnya menghasilkan produk ini gitu. Tapi gini juga sih Mocha, bukan cuman dari apa yang sudah dipakai, tapi biasanya kalau kita lihat dari konveksi jeans, nah karena konsumsi jeans Indonesia ini banyak gitu ya, maksudnya tinggi, otomatis
orang yang memproduksi jeansnya kan juga banyak kan. Mereka memproduksi secara banyak gitu kan. Nah otomatis dari situ pasti limbah-limbah berupa kain sisa itu juga banyak. Jadi kalau membuat sebuah produk nih, itu nggak mungkin 100% kainnya dipakai. Pasti ada sisanya, ada bentuk sisanya gitu. Nah dari konveksi jeans ini kita ambil sisa-sisa kain ini untuk digunakan sebagai jentik juga gitu. Iya, makanya kalau diperhatiin juga setiap produk itu memang kayak berbeda ya bentuk jeans, bahan jeans, motifnya kayak gitu karena memang ambil dari sisa-sisa itu. Ini menarik sih, Din. Aku juga jadi penasaran sebenarnya idenya tuh dari mana? Kok bisa tiba-tiba kepikiran aku mau nih buat usaha atau memproduksikan suatu barang dari jeans dan batik tuh dari mana? Boleh di-share ke KPMers nih. Oke. Jadi awalnya itu aku belajar ngejahit. Nah, tapi ketika belajar menjahit ini kan kita nggak mungkin pakai barang-barang baru kan. Kalau salah malah nambah sampah gitu kan. Nah, jadi aku mikir ya udahlah belajarnya pakai barang-barang yang sisa aja, kain-kain sisa. Nah, kebetulan waktu itu aku punyanya banyaknya jeans yang aku punya yang nggak aku pakai karena kan mungkin aku udah bertambah gitu ya masa tubuh aku gitu. Jadinya aku pakai jeans-jeans yang emang udah nggak aku pakai, aku buat produk. Waktu itu cuman jeans aja. Jadi aku share gitu ke Instagram gitu terus banyak yang dapat respon positifnya tuh banyak gitu loh dari teman-teman. Terus banyak nih produk aku yang jeans. Nah, tercetus di kepala aku pengen banget pada suatu hari nanti punya bisnis yang memanfaatkan limbah jeans. Nah, pada saat itu juga aku dapat salah satu mata kuliah nih dari SKPM gitu ya. Iya. Nah, mata kuliah ekologi manusia. Iya, ekoman. Iya, ekoman. Nah, di situ tuh belajar gimana caranya manusia itu sama alam tuh kayak berhubungan timbal balik gitu loh. Gimana caranya kita menghargai alam juga kan di ekologi manusia itu. Nah, kebetulan saat itu yang ngajar Mas Bayu Eka Yulian, yang dia itu juga jadi dosen pembimbing jentik juga. Jadi aku waktu itu termotivasi sama Mas Bayu, dipanggilnya Mas B. Nah, gimana cara dia menjelaskan bagaimana kita bisa menghargai lingkungan sekitar kita. Itu tuh kayak yang masuk gitu di otak aku tuh kayak ya ampun, aku pengen banget ini punya sesuatu bisnis yang benar-benar membantu untuk melestarikan lingkungan kita gitu. Nah, makanya aku buat bisnis ini ketika ada yang namanya program kreativitas mahasiswa. Nah, di situ salah satunya bidangnya adalah program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Nah, di situ aku mulai cari ide yang memanfaatkan jeans, tapi kan gak mungkin nih kayak value-nya cuman jeans aja gitu. Apa ya yang harus aku kira-kira tambahkan ke produk aku jadi punya value-nya tinggi gitu. Nah, terus aku mikir, Indonesia ini kan punya batik yang diakui gitu oleh UNESCO gitu kan. Nah, jadi kenapa kok nggak aku gabungin aja nih si jeans bekas ini sama batik gitu untuk meningkatkan jeans bekas ini tuh kayak lebih terpandang aja gitu. Jadi pakai batik supaya juga batik ini bisa digunain di daily activity. Seperti yang kita tahu kan kalau batik ini masih digunain di acara-acara formal, pernikahan gitu-gitu kan, gak yang benar-benar dipakai sehari-hari. Nah, dari sini gimana caranya mahasiswa ataupun anak-anak ataupun remaja-remaja bahkan ibu-ibu bisa menggunakan batik di kegiatan sehari-hari mereka gitu. Sampai akhirnya lahirlah jentik ini ya. Jadi berarti nih KPMers mulai dari coba-coba aja kayak mencoba hal-hal yang Dinda suka nih. Contohnya tadi kan sukanya ngejahit, adanya juga barang bekasnya itu dari jeans. Ternyata itu akhirnya muncul suatu ide dan muncullah usaha ini gitu. Keren sih, Din, kreatif banget ya. Dan ternyata pelajaran yang kita pelajarin di SKPM itu bisa kita implementasiin juga di kehidupan sehari-hari kita. Mantep nih KPMers. KPM memang keren banget ya. Pelajaran yang kita pelajari memang luas banget dan ternyata bisa berdampak seperti ini loh. Maksudnya keren. Jadi KPMers nih mungkin bisa Dinda dijadikan motivasi juga ya untuk tetap belajar gitu. Mantap sih, Din. Buat aku yang ini ngefans sih sama kamu. Buat yang ini juga kan di mata kuliah kita ada yang aku dapetnya komunikasi bisnis kan. Itu benar-benar kayak sangat berguna banget buat bisnis aku. Kita juga dapat, Din. Iya, kita satu peminatan, Din. Kita dapat ya komunikasi bisnis. Itu juga ini ya, maksudnya kepake banget lah untuk kedepannya nanti. Keren emang banget KPM. Wih, makanya masuk KPM. Oke, Din. Ini aku juga penasaran karena tadi bermula idenya itu dari coba-coba. Itu berarti sebenarnya jentik ini bisa dimulainya dari kapan? Maksudnya bisa disebut jentik ini ada itu mulai dari kapan gitu, Din? Kalau jentiknya sendiri ini udah dari Desember tahun 2021 sampai sekarang. Cuman tahun lalu berarti. Iya, tahun lalu. Cuman kan itu lagi masih merintis ide. Jadi nggak benar-benar ada bisnisnya, itu masih
3 bulan terakhir ini benar-benar baru ada. Tapi untuk perencanaan dan sebagainya udah dari tahun lalu gitu. Oh gitu, jadi memang prosesnya cukup ini juga ya, Benar. cukup lama juga ya. Tapi Din, pastinya dalam membangun sebuah usaha bisnis itu kan pasti ada hambatan gitu ya, ada kesulitan-kesulitan. Itu apa sih Din hambatannya dalam memproduksi sebuah produk jentik ini? Oke. Jadi di awal itu emang agak kesulitan gimana caranya kita nemuin pola untuk gimana sih caranya jeans yang nggak dipakai, celana jeans itu jadi sebuah tas. Itu kan agak susah ya, nemuin polanya biar terbiasa. Oh ini diginiin tuh emang agak harus belajar keras gitu. Terus ngegambar kira-kira produk apa yang cocok ketika dibuat seperti ini. Karena kan gak semua model tas itu bisa cocok gitu untuk dibuat produk jentik gitu. Jadi emang agak susahnya mungkin di desain. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kita udah membuat beberapa jenis produk itu udah terbiasa gitu. Nah terus mungkin kendalanya lainnya itu kan kita rumah produksinya ada di kota Probolinggo, Jawa Timur ya. Sedangkan pemasarannya kita ada di Bogor karena kan aku kuliah juga di sini. Jadi mungkin agak susahnya itu di jaraknya dari produksi sama pemasaran itu agak jauh, Probolinggo sama di Bogor. Ya mungkin kedepannya bisa ya, ini jentik bisa merealisasikan untuk membangun rumah produksi di Bogor. Amin, gitu. gitu. Oh, jadi ya untuk hambatannya sendiri seperti itu ya, mungkin desain, karena memang namanya desain itu memang susah-susah gampang sih ya Din. Dan Bener. pastinya kalau kita lebih baik berlatih itu kan pasti ini ya, jam terbang banyak itu lebih memudahkan lagi. Dan semoga aja untuk jentik bisa buka cabang lah rumah produksi di Bogor biar Dinda juga lebih mudah untuk mengontrol produksi jentik ini. Oke Din, karena jentik ini tuh sebenarnya juga udah cukup terkenal sih ya di IPB, kayak siapa sih yang nggak tahu jentik gitu kan, Dinda jentik gitu. Itu rencana kedepannya apa nih dari jentik sendiri? Kira-kira Dinda udah memikirkan nggak kayak aku pengen jentik kedepannya mungkin bisa lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat luas di Indonesia atau mungkin sampai ke luar negeri gitu? Oke. Jadi keberlanjutan atau rencana ke depannya banyak sebenarnya jentik ini. Banyak banget. Kalau dari sisi produknya sendiri, kita pengen buat yang eksklusif series. Jadi tim jentik ini pengen buat produk yang pakai batiknya itu di harga 2 juta ke atas gitu. Jadi cocok untuk ibu-ibu yang ya pejabat-pejabat eksklusif gitu. Memang ya. Eksklusif gitu. Nah, gitu. Tapi untuk kalau dari rencana bisnisnya sendiri ya tadi itu pengen membuka rumah produksi di Bogor agar ya lebih mudah gitu. Itu ya, amin. Semoga aja ya Din bisa terwujud lah, dan pastinya semangat terus. Nah tadi itu kan juga sempat di-mention nih sama Dinda kalau jentik ini dari mengikuti PKM. Nah itu boleh tahu nggak Din membernya siapa aja nih yang ngebantu Dinda, karena pasti dalam rintis sebuah usaha kan nggak sendiri, banyak banget teman-teman di belakang yang ngebantu. Itu terdiri dari siapa aja? Oke, jadi pertamanya aku emang buat idenya itu aku sendiri. Nah baru aku punya ide, baru aku ngumpulin anggota-anggota yang menurut aku punya kapasitas dan kapabilitas yang cukup gitu untuk ngebangun jentik sama-sama gitu. Nah ada 4 orang sama aku itu dari SKPM juga, 1 orangnya dari manajemen. Ada Natasha, ada Ardina, sama ada Alfi Junia itu juga dari SKPM yang ngebantu jentik, dan ada 1 dari manajemen untuk mengolah keuangan jentik gitu, namanya Septia gitu. Wih, ini ternyata perempuan-perempuan nih KPM, keren ya, jadi independent woman gitu. Wih, keren sih ya, aku sangat terinspirasi nih dari Dinda dan kawan-kawan. Agak gimana ya, agak susah gitu sebenarnya kalau cewek semua, karena kan kalau misalnya ikut pameran kita harus bawa barang banyak banget, jadi kayak bener-bener wanita strong wanita gitu strong ya. Semua ya ngebawa barang sebegitu banyaknya sendiri gitu. Itu keren banget sih Din. Oh iya Din, aku juga sempat dengar nih katanya tuh jentik sempat dibawa juga ke luar negeri gitu. Boleh dong diceritain ke KPMers, mungkin penasaran kok bisa sampai luar negeri tuh gimana ceritanya? Oke. Jadi waktu itu dosen pembimbing kami Mas Bayu itu ada seperti kunjungan gitu ke luar negeri yang mungkin sepertinya itu udah setiap rutin gitu yang dilakukan SKPM gitu untuk kunjungan ke Belanda. Nah kebetulan waktu itu sedang pelaksanaan program PKM ini kan, PKM kewirausahaan ini jentik, akhirnya beliau menyarankan untuk membawa produknya gitu untuk dibawa ke Belanda. Tapi memang bukan dijual, jadi
karena kan kalau dijual ada pajak dan lain-lainnya gitu kan. Jadinya kita membawakannya sebagai cindramata untuk orang-orang Belanda gitu di Wageningen University. Terus di situ kami juga dapat video dan lain-lainnya, terus diterima baik gitu oleh beliau, katanya produknya sangat punya value banget, terus melestarikan lingkungan, ada budaya juga gitu. Wow, ternyata diterima dengan hal-hal baik juga gitu dari teman-teman kita yang ada di luar negeri, bahwa produknya ini memang punya value yang tinggi. Mungkin dari segi ini juga kali ya, desain itu kan juga ini unik ya, karena aku juga baru lihat sih ada produk yang berkolaborasi gitu antara bahan bekas dan juga budaya kita, batik gitu. Keren banget, Din. Mungkin dari tadi nih aku juga tahu sih, pasti KPMers yang lagi dengerin ini tuh bertanya-tanya dan juga penasaran untuk range harga itu berapa dan bisa diorder kemana, Din? Karena mungkin nanti ini setelah kita rilis podcast ini pasti lebih banyak gitu yang mau minat gitu. Boleh kasih tahu, Din? Jadi untuk range harganya nggak mahal-mahal banget sih. Nggak mahal nih KPMers ya, berapa tuh? 60 sampai 300 ribu. Jadi 300 ribu aku bawa contoh nih. Nih, aku pakai yang 300 ribu. Ini kelihatan gak sih? Nah, aku pakai tas gede ransel untuk teman-teman sekolah gitu, bawa laptop cukup, ini 300 ribu. Tapi kita juga ada yang model-model kecil kayak tote bag gitu, kayak ini 115, terus 150 dan lain sebagainya. Bisa langsung aja dicek di Instagram jentik.idn. Kalau masalah order gampang, kita juga nyediain Shopee, terus kalian bisa order via WhatsApp juga, ada WhatsApp bisnisnya juga kan, Jentik. Terus kalau misalnya mau COD gitu juga bisa, kita menyediakan segala macam cara gitu ya untuk beli, menyediakan fasilitas-fasilitas itu gitu. Oke, tuh KPMers ya, buat yang berminat dan mungkin tertarik untuk beli, langsung aja dihubungin. Dan kalau misalnya mau langsung ketemu sama ownernya, penasaran kan kayak Kak Dinda Jentik tuh yang mana, mau foto bareng, itu COD aja, langsung janjian ya udah gitu kan. Kita juga ini bisa menyediakan pesanan dalam jumlah besar, misalnya untuk acara-acara gitu. Misalnya ada acara untuk Cendramata ini, itu mau pesan 80, 100 juga bisa. Oh bisa ya, Din. Wah keren banget nih. Tadi untuk harganya juga affordable banget ya untuk kita selaku mahasiswa dan juga anak kos. Itu juga cocok loh, kalian udah bisa dapetin produk yang sangat unik, fashionable nih teman-teman ya. Bisa langsung di order aja. Oke deh, Din. Tapi dari tadi kita ngomongin ya dari awal gitu, kayak idenya dari mana, hambatannya gimana, keunggulannya sendiri dari Jentik apa sih, itu biar bisa lebih, teman-teman nih mungkin masih kayak ragu maju mundur, Din, mau beli nggak ya harga segitu gitu. Nah harus tahu dulu ada keunggulannya nih dari Jentik. Jadi teman-teman harus yakin kenapa harus beli Jentik, karena ada keunggulannya. Apa tuh, Din? Oke. Jadi yang pertama yang udah aku bilang tadi, produk Jentik ini dia melestarikan lingkungan, karena tadi untuk mengurangi jenis-jenis yang mungkin membahayakan lingkungan gitu ya, dibuang sembarangan gitu. Kita punya value itu. Terus yang kedua, kita pakai batik untuk melestarikan budaya kita yang memang benar-benar kayak udah diakui UNESCO, masa sih kayak nggak dilestarikan gitu, kayak sayang banget gitu kan. Nah itu, terus yang ketiga, kita mendukung program SDGs nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi gimana caranya kita tetap bisa hidup konsumtif tapi ya juga mendukung keberlanjutan. Ya caranya dengan ini, menggunakan produk Jentik, nggak cuman selalu pakai barang-barang baru terus menghasilkan limbah, terus nggak kayak gitu doang kan. Emang harus bisa mendukung program yang berkelanjutan tadi. Terus kita juga menerapkan konsep tematik. Nah, mungkin ini apa sih maksudnya tematik gitu ya? Apa sih nah, maksudnya? Jadi setiap produksi kita itu menerapkan konsep tematik, yang artinya setiap produksi itu kita menggunakan tema yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama kali launching kita menggunakan batik Megamendung. Terus yang kedua kita menggunakan batik Parang. Terus yang ketiga kita menggunakan batik Panggang Keting. Nah, mungkin ini kan nggak tahu. Mungkin Megamendung, Parang udah familiar banget gitu ya, bener. Tapi Panggang Keting apa tuh Panggang Keting gitu aku kan? Aku sendiri juga nggak bisa ngebayangin sih itu apa gitu. Ya emang. Nah ini nih, yang di tengah ini tuh batiknya Panggang Keting. Nah jadi salah satu visinya dari Jentik ini, dia selain melestarikan batik yang memang sudah terkenal, kita juga pengen mengekspos atau apa ya, memperkenalkan batik-batik yang mungkin nggak dikenal, orang-orang nggak tahu gitu ya. Itu sebenarnya batik motif itu tuh namanya apa ya, gitu. Bener. Mungkin kita bisa naikin lagi ya mereka-mereka ini gitu dari produk-produk Jentik ini. Benar. Wow. Jadi emang pakai batik-batik yang
juga nggak dikenal sama masyarakat gitu. Wah, keren banget nih KPMers. Jadi kalau misalnya KPMers pengen pakai suatu produk yang limited edition ya, one and only, wih nggak salah deh, langsung di order aja ya jentiknya. Bisa langsung dicek di Instagram jentik.idn ya, atau bisa juga order lewat WA bisnis dan Shopee juga. Wih, oke Dedin, karena nggak kerasa nih udah ngobrol panjang, mungkin juga boleh Dinda kasih pesan gitu ke teman-teman yang lagi nonton ini. Mungkin bagi mereka yang pengen ngebangun sebuah usaha tapi masih bingung idenya gimana atau bingung mau ngebuat apa ya, tapi ada semangat dan keinginan untuk membangun, itu boleh dong dikasih gitu ke kita semua. Oke, buat teman-teman yang pengen banget punya bisnis gitu ya, ada beberapa macam motivasi yang beredar gitu di masyarakat. Tapi menurut aku gini, seorang pebisnis itu adalah dia yang bisa memanfaatkan peluang. Nah, aku punya peluang. Contohnya aku punya peluang. Aku punya mesin jahit di rumah. Aku belajar jahit. Aku menciptakan produk. Nah, kalian di rumah coba lebih peka terhadap lingkungan sekitar kalian. Apa yang bisa kalian manfaatkan untuk dijadikan sebuah bisnis gitu. Nah, itu mencari peluang adalah sesuatu yang menurut aku sangat penting untuk membangun sebuah bisnis. Dan pastikan itu adalah minat kalian gitu. Jangan cuman membuat bisnis itu cuman ikut-ikutan, pengen keren gitu. Enggak, bener-bener yang harus sesuai sama minat kalian. Dan menurut aku kata-kata terakhir nih ya, yang emang baru banget aku dapat kemarin dari salah satu pebisnis, bahwa membangun bisnis itu nggak boleh banyak mikir. Nggak boleh banyak mikir. Nanti kalau misalnya pembisnis itu banyak mikir, jadinya nggak jadi-jadi itu produk, nggak jadi-jadi jualannya itu nggak jadi-jadi ya. Jadi emang kayak harus set. Aku pengen ini set gitu. Gitu. Wow, nih buat KPMers ya, diperhatiin tuh tadi kata Dinda, cari peluang gitu. Pinter banget nyari-nyari peluang, dan pastinya untuk kayak ngebangun sebuah usaha nggak usah banyakan mikir gitu. Langsung action aja, satset. Karena kalau kebanyakan mikir nanti jadinya jamuran di lumutan ya itu Iya, ide-ide itu. Jadi mending langsung dieksekusi aja. Nggak usah takut ya Din ya, berani aja gitu. Karena pastinya setiap usaha itu juga kan pasti ada trial and errornya ya. Tapi justru dari situ kita bisa belajar gitu ya, dari pengalaman dan kesalahan-kesalahan itu untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Oke deh Dinda, makasih banyak ya atas waktunya, udah mau berkenan juga untuk ngeluangin waktunya sampai bisa ngobrol nih bareng aku di podcast SKPM ini. Oke KPMers, sepertinya cukup sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast SKPM berikutnya. Aku Monica Sastra dan rekan aku Dinda Ramadhani pamit undur diri. Dadah.